4.2 ini kan perencanaan dan penerapan strategi konten soft selling, ya kan? Ini kan sesuai. Nah, nanti setelah ini kamu harus munculkan 421 itu pra produksimu kayak apa? Nah, di pra produksi masuk ke analisis ini, kondisi awal sama kebutuhan konten. Ini harus masuk dulu. Nih, kamu udah ada ya ini yang analisis existing ya. Sama kebutuhan ini. Ini harus masuk dulu. Nah, kalau udah baru terus kan sebelum ke produksi, berarti kan kamu harus tahu dulu nih, kamu harus bikin ide dulu. Ya kan? Kerangka pembuatannya. Itu storyboard. Storyboard? Iya dong. Kan kamu bikin konten. Kontenmu apa? Ya edukasi gitu bos. Sama kemarin tanya kayak begini. Ini aku tak buat Oh masukin. oke. Berarti kalau bukan storyboard berarti konten planningmu masuk sini. Ya. Ini konten plan nih. Ya nomor 2 ini konten plan. Nih bukan storyboard. Masuk konten plan. Nanti gambarnya masukin ini. Ya. Oke, konten plan ini masuk sini. Terus yang ketiga dari elemen desain sama visualnya. Desain. Ya, desain dan visualnya. Jadi kamu nggak perlu pakai, aku nggak tahu ya. Dosen-dosen itu banyak yang masukkan ini loh, apa jenengin? Ilmu tentang warna. Oh enggak, Haikal kemarin disuruh isi produksi aja gitu, terus kayak ya isi sama kayak gini. Nah, kan ada yang anak bimbingnya Bu Rizka biasanya, itu disuruh masukkan semiotik. Nah, kalau menurutku semiotik itu nggak butuh di sini karena kamu itu sudah dapat kamu nggak bikin dari awal. Karena kamu sudah dapat istilahnya template ya dari KDB-nya itu mau kamu harus mengeluarkan warna ini, kamu harus pakai logo ini. Itu sih. Jadi kupikir nggak perlu. Gitu. Jadi langsung masuk aja ke desain sama visualnya. Desain sama visualnya ini yang harus masuk di sini, kira-kira yang harus ada di elemenmu itu apa aja. Gitu. Oke, ya termasuk itu tadi logonya, warnanya gitu, atau harus ada foto apa, atau harus ada catchphrase apa gitu. CTA. Nah, gitu. CTA bisa langsung kamu masukkan di sini. Wes, terus nah berarti CTA masuk di sini sama apa iku? Contoh kontennya dimasukin juga tadi. Itu nanti kan masih belum produksi toh. Ini kan masih pra produksi. Jadi di desain visualnya cukup sih gitu aja. Copywriting masuk di sini. Gitu. Di jadi desain. Ya di desain sama visualnya. Di copywritingnya itu kira-kira apa yang harus masuk gitu. Wes, terus di 422 baru masuk produksi. Nah, ini kontennya. Jadi mulai dari take video. Milih siapa jenenge kok milih? Kamu kan nggak bikin video ya? Kamu cari ide misalkan dari mana ide konten, terus gimana cara bikinnya, pakai alat apa. Nah, kayak gitu. Berarti ini cara-cara pembuatannya berarti? Yes, beneran yang buatnya. Gitu. Kalau ini kan masih ngerencanain, ini yang beneran bikinnya. Termasuk ngedit, proses revisi. Revisi misalkan kamu udah bikin nih, terus kamu kasih ke Mbak Tina atau kamu kasih ke kasih ke Mbak Tina, Pak Anom, ini jelek gantian. Proses revisi itu ada di sini. Oke. Terus 423 baru ke pasca produksi. Pasca produksi berarti kamu ngepost sesuai dengan konten planning. Gitu. Isinya penjelasan dikit aja. Ya nggak dikit, ya kamu sesuaikan sama konten planningmu. Posting ini harus sesuai
ini ya, content planning gitu. Oke, harus sesuai sama content planningnya. Terus pasca produksi ini juga ada yang namanya kamu observasi ininya, insight-nya. Masukin lagi Itu. katain juga. Insight-nya, iya jelas, karena kan kamu bikin selama, jadi kan kamu content plan itu kan bikin banyak toh, bikin postingan banyak. Masuk satu-satu. Gambar. Masuk contoh gambarnya. Screenshot gambarnya. Itu kamu bikin kontennya itu kayak gini, terus hasil evaluasi insight-nya itu apa? Itu masuknya di sini. Gitu. Atau bisa di sini. Gini aja. Nah, masuk ke 43 aja. Evaluasi konten. Nah, oke. Gini. Wes ya. Jadi semua 10 kamu bikin berapa sih ini? Apanya? Konten bikin berapa? Berapa ya? Zero. Itu kamu 23. Nah, ini nanti dari 23 ini kan ada ininya kan, ada topiknya kan apa aja. Nah, yang harus ada di situ yang paling menarik dimasukin. Enggak, semuanya. Iya, satu-satu. Gambarnya banyak loh. Satu aja, satu screenshot aja. Satu screenshot yang aja menarik untuk ini atau sebentar. Sebenarnya kan editnya kan edukasi sama after report. Nah, yang after report tuh tak masukin nggak, Pak? Soalnya desainnya bagus kan. Sering dikasih suruh buat after report kegiatan. Oh, oke. Gini, biar lebih gampang nanti di evaluasi kontennya. Ini kan macam-macam 23 ya. Kamu kategorikan. Jadi ada konten edukasi, ada konten terus after report. Nah, after report sama konten relationship, berbuka dalam kebersamaan, relationship kan. Gitu. Terus recap tim, ini relationship gitu. Oke. Gitu sih. Jadi nanti masuknya di evaluasi kontennya. Gitu. Saya membuat dua jenis Ya, jadi ini nanti tabelnya harusnya muncul nomor, terus ini kategori konten. Kategori konten berarti apa? Tadi ada edukasi dan after report. Nah, macam-macam itu. Terus jumlah video. Konten. Sorry, jumlah konten. Soalnya saya video. Jadi kepala aku isinya video. Apa? Jumlah konten, terus insight. Nah, insight totalnya gimana? Untuk dari jumlah konten misalkan nih, untuk nomor 1 konten after report berbuka project management misalkan. Jumlah kontennya 3. Nah, dari insight ini 3 ini kamu total semua di sini. Berapa views-nya, berapa likes-nya, berapa komennya gitu. Nah, setelah ini baru kan kamu jelasin ternyata dari kategori konten yang kamu bikin itu yang paling diminati sama orang, yang paling banyak insight-nya itu yang mana? Yang after report. Nah, itu. Berarti kenapa kok akhirnya after report itu banyak yang like karena dari after report itu akhirnya orang kan benar-benar ngelihat aktivitasnya si konsultan ini tuh ngapain gitu loh. Jadi nggak perlu soft sellingnya akhirnya kena di after reportnya gitu loh. Jadi nggak perlu nyebar katalog gitu ya, tapi lihat after reportnya, dia bisa ternyata bikin ini soft selling tuh. Dan after report ini kan nanti misalkan bareng sama perusahaan mana, kan ngetek perusahaan mana, ya kan, misalkan bareng sama Banjarmasin gitu, kan ngetek yang perusahaannya di Banjarmasin. Nah, perusahaan Banjarmasin kan dia akan nge-repost, ya kan, itu kan akhirnya berlanjut. Itu yang harus kamu bahas di sini. Oke, siap. Tuh, wes, foton sih, kok lali, dah, bab 4 ini aja. Oh, ini saya sampai 4.3. Terus penginku sih upload gambar itu nanti gimana, Bu? Tergantung kamu mau di mana. Content plan berarti ini masuk di sini. Terus desain visual